adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu kali ini bersama Kak Michelle dan Kak Angel. Nah, kali ini adik-adik saat beribadah sekolah minggu ini bisa mengikuti instruksi dari kakak-kakak ya. Yang pertama, adik-adik bisa bersikap baik dan tidak melakukan aktivitas lain selama beribadah agar ibadahnya bisa lebih fokus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami di hari ini. Tuhan, terima kasih Kau lindungi, Kau sertai Tuhan atas ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita bangkit berdiri dulu ya. Laskar Kristus, siap, yes. Pujiannya harus semangat ya, kita pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Masih semangat kan adik-adik untuk memuji Tuhan? Masih dong. Kalau masih semangat, kita pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Lalu kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati kakak kami yang akan menyampaikan, lalu berkati firman-Mu, ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Vidya di dalam pembelajaran Alkitab. Adik-adik, bulan ini adalah bulan November ya. Tanggal 10 kita memperingati apa? Biasanya kita kalau di sekolah itu ada upacara bendera. Ayo, ada yang ingat? Hari Pahlawan. Di sekolah minggu pun akan ada tema besar di bulan November ini, yaitu Jadilah Pahlawan Iman. Untuk saat ini kakak akan memberikan judul Aku Siap Jadi Pahlawan, yang akan kakak sampaikan. Judulnya Aku Siap Jadi Pahlawan. Pahlawan itu akan diberikan sebutan pahlawan itu kepada seseorang bila mana dia sudah melakukan sebuah
pengorbanan. Sudah rela berkorban, dia dengan gagah perkasa kayak membebaskan suatu bangsa gitu ya, suatu negara. Nah, seperti di Indonesia. Di Indonesia pun ada pahlawan-pahlawan nasional yang membebaskan bangsa kita dari penjajahan ya. Banyak sekali pahlawan-pahlawannya. Salah satunya pahlawan proklamator siapa? Soekarno Hatta. Terus ada pahlawan-pahlawan lainnya di masing-masing daerah. Ada I Gusti Ngurah Rai. Terus ada siapa lagi? Pahlawan pendidikan ada Ki Hajar Dewantara, ada Ibu Kita Kartini. Masih banyak lagi ya pahlawan-pahlawan di Indonesia, pahlawan nasional. Nah, di dalam Alkitab pun ada pahlawan-pahlawan Kristus. Di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru ada. Ada Daniel, ada Deborah, ada Paulus juga. Ada siapa lagi? Pahlawan-pahlawannya. Ada Timotius. Nah, banyak sekali pahlawan-pahlawan Kristus yang ditulis di dalam Alkitab. Saat ini kita mau belajar dari seorang pahlawan. Dia masih kecil. Dia bukan orang yang dewasa. Dia bukan seorang raja. Dia bukan seorang panglima besar, bukan. Tetapi dia anak kecil. Tetapi dia sudah disebut sebagai pahlawan. Mari kita saksikan video ini ya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu, serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, adik-adik sudah melihat kan videonya? Video tentang si kecil siapa?
Daud dan siapa? Goliat yang besar. Daud melawan Goliat. Goliat adalah siapa? Panglima dari bangsa Filistin. Gak ada yang berani melawan Goliat. Tetapi Daud yang kecil, dia berani. Dia apa? Dipakai Tuhan untuk menolong, membebaskan bangsa Israel dari Filistin, peperangan dengan Filistin. Daud kecil, dia berani, dia rela berkorban. Luar biasa ya. Dia melawan raksasa loh, raksasa Goliat. Dia nggak takut mati. Kenapa? Dia melihat Goliat sudah menghina nama Tuhan. Dia mendengar. Akhirnya apa? Daud yang masih kecil dengan berani, dengan membawa nama Tuhan, Goliat dikalahkan oleh Daud. Tuhan kasih pertolongan kepada Daud dan bangsa Israel. Dengan apa? Dengan hanya memakai apa? Alat batu yang kecil. Mengenai apa? Goliat bisa mati tadi. Batu yang ditaruh di senjatanya Daud, ketapel, seperti ketapel gitu ya. Dilemparkan, kena apa? Kena dahinya ya. Langsung apa? Goliat mati. Puji nama Tuhan. Adik-adik, saat ini kita belajar ya, bagaimana kita bisa siap untuk menjadi pahlawan. Nah, kalau tadi kakak bilang, aku siap jadi pahlawan, pasti di sini adik-adik juga mau tuh jadi pahlawan walaupun masih kecil. Nah, siapa yang nggak mau? Kalau Kak Vidya mau jadi pahlawan, enak ya jadi pahlawan. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daud ini. Walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Dimanapun. Sekarang kita tidak perlu melawan Goliat yang besar. Sudah tidak ada perang-perang gitu ya. Tetapi kita bisa menjadi pahlawan dimanapun kita berada. Bisa jadi pahlawan di rumah, bisa menjadi pahlawan di sekolah, bisa menjadi pahlawan di lingkungan sekitar kita. Caranya gimana ya? Banyak sekali yang dapat kita lakukan. Asal satu, yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, yang berdasarkan dengan Alkitab. Kita siap menjadi pahlawan Kristus. Semisal di rumah, adik-adik bisa membantu mama papa. Ngapain aja? Ya, membersihkan tempat tidur atau apa, itu sudah jadi pahlawan di rumah, sudah membantu orang tua. Mungkin orang tua kelelahan bekerja. Nah, terus apa lagi? Kalau di lingkungan sekitar, nah misal adik-adik yang sudah bisa menyeberang jalan, melihat, loh, ada kakek, ada nenek tua yang tidak bisa menyeberang. Wah, kita seberangkan. Seperti apa? Seperti polisi menyeberangkan orang-orang ya. Nah, kita bisa membantu untuk menyeberangkan jalan orang-orang yang tidak bisa menyeberang. Terus semisal di sekolah. Di sekolah mungkin teman kita melakukan hal yang tidak baik. Kita bisa mengingatkan hal yang baik. Gak boleh. Kita harus melakukan ini. Hal yang baik. Kalau ada yang berbohong, diingatkan gak boleh berbohong. Nah, itu kita menjadi seorang pahlawan. Ayo, siapa yang mau menjadi pahlawan Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Aku siap jadi pahlawan. Adik-adik, ayat hafalannya di Mazmur 60 ayat 14. Kakak akan membacakan ya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Seperti Daud yang kecil tadi ya. Kita yang masih kecil, adik-adik yang masih kecil, tidak perlu apa? Minder. Tidak perlu takut. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita.
kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Untuk adik-adik kelas kecil, silakan mengerjakan aktivitas yang kakak berikan ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, menjadi pahlawan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik gimana nih firman Tuhannya? Pasti memberkati banget dong. Nah, untuk aktivitas dan ayat hafalannya jangan lupa direkam atau difoto lalu dikirimkan ke grup masing-masing ya. Lalu untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dititipkan ke mama papa, lalu bisa diberikan langsung saat ibadah di gereja nanti. Atau juga bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah online ini Tuhan. Kiranya kami tetap semangat, tetap bersukacita di dalam mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong untuk kami terus setia mengikut Engkau ya Bapa. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami. Tuhan, berkatilah Indonesia, kiranya damai sejahtera Allah ada di negeri ini. Tuhan memberkati GPI Sentro, kiranya GPI Sentro menjadi berkat Tuhan, menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Oma Suko sebagai gembala, kiranya urapan kuasa-Mu Tuhan nyata, kuat kesehatan pun Tuhan berikan. Terima kasih, berkatilah kami sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus memberkati di dalam studi kami, ketika kami bermain, tangan perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih, masa depan kami ada di dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai nih. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.